Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah penuh misteri tentang ramalan yang melibatkan sejarah besar bangsa kita. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga langkah kecil ini membawa keberkahan dalam hidup kita semua. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya sholawat adalah cahaya yang menyinari kehidupan kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Arman, seorang jurnalis investigatif muda, terbangun dengan perasaan aneh setelah mimpi yang tak dapat ia lupakan, mimpi yang membawa nama Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yang konon menyampaikan 3 kalimat terakhir yang penuh misteri. Ia mulai membaca buku-buku sejarah tentang Soekarno dan menemukan catatan tentang 3 kalimat tersebut, 2 di antaranya sudah terbukti menjadi kenyataan, runtuhnya pemerintahan akibat pengkhianatan dalam negeri dan kebangkitan mahasiswa serta rakyat muda yang menuntut perubahan. Tetapi kalimat ketiga, yang dijanjikan akan terwujud pada tahun 2025, belum terungkap, dan Arman merasa terdorong untuk mencari tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Dalam pencariannya, Arman bertemu dengan Karina, seorang sejarawan yang juga tertarik pada ramalan ini, dan mereka sepakat untuk menggali lebih dalam, meski mereka tahu bahwa banyak pihak yang tidak ingin kebenaran ini terbongkar. Karina memberi Arman sebuah salinan manuskrip yang mengungkapkan bahwa Soekarno tidak hanya berbicara tentang perubahan politik, tetapi juga tentang perubahan sosial dan budaya yang akan mengguncang Indonesia. Mereka mulai mencari petunjuk tentang kalimat ketiga, yang sepertinya berkaitan dengan sebuah kekuatan yang belum terwujud, namun kebenarannya sudah tertulis dalam sejarah yang tersembunyi. Pada saat yang sama, Arman menyadari bahwa semakin ia menggali, semakin banyak peristiwa-peristiwa aneh dan tidak biasa yang terjadi di sekitarnya, dari kecelakaan misterius hingga gerakan sosial yang tiba-tiba merebak. Arman mulai merasakan bahwa ramalan ketiga Soekarno tidak hanya soal ramalan biasa, melainkan sebuah peringatan yang akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Ia menemui sumber-sumber sejarah yang lebih tua dan mengungkapkan bahwa ada segelintir orang yang menyembunyikan fakta-fakta penting tentang masa lalu, yang bisa menjelaskan kebenaran ramalan tersebut. Meskipun rasa takut dan ancaman datang dari berbagai arah, Arman merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti jejak-jejak sejarah yang berakhir pada tahun 2025, saat ramalan ketiga itu seharusnya terbukti. Keinginan Arman untuk mengetahui lebih jauh tentang kalimat ketiga semakin mendalam, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Perpustakaan Nasional dan mengakses arsip-arsip lama yang jarang diketahui publik. Di sana, ia menemukan lebih banyak catatan yang tampaknya terkait dengan masa-masa terakhir Soekarno menjabat, mencatatkan prediksi-prediksi yang belum terwujud, termasuk ramalan yang berfokus pada kebangkitan baru Indonesia. Karina, yang ikut serta dalam pencarian ini, mengungkapkan bahwa Soekarno sangat percaya pada perubahan besar yang akan datang, namun ia tidak pernah menjelaskan secara langsung apa bentuk perubahan itu. Salah satu catatan yang mereka temukan adalah sebuah surat yang ditulis Soekarno kepada sahabatnya, yang berisi kalimat-kalimat samar tentang perubahan yang akan dipimpin oleh generasi yang belum lahir. Mereka menelusuri petunjuk-petunjuk itu ke berbagai daerah di Indonesia, hingga sampai pada kota tua di Jawa Tengah, di mana mereka menemukan referensi tentang sebuah kelompok yang telah lama mengetahui tentang ramalan ini. Arman dan Karina bertemu dengan seorang ahli sejarah lokal yang menceritakan bahwa Soekarno sempat berbicara tentang sebuah organisasi rahasia yang dibentuk untuk melindungi kebangkitan tersebut, yang berpotensi membawa negara ke arah yang tidak terduga. Namun, saat mereka menggali lebih dalam, mereka mulai menyadari bahwa orang-orang yang tahu terlalu banyak tentang organisasi ini sering menghilang secara misterius, meninggalkan jejak yang semakin sulit diikuti. Arman merasakan bahwa mereka semakin mendekati sesuatu yang besar, tetapi semakin banyak bahaya yang mengintai, baik dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran ini diketahui, maupun dari mereka yang ingin memanipulasi ramalan tersebut demi kepentingan pribadi. Tanpa disadari, mereka juga mulai diperhatikan oleh pihak yang lebih berkuasa, termasuk individu-individu di pemerintahan yang mungkin takut akan dampak dari kebenaran yang mulai terungkap. Namun, meskipun berbagai ancaman datang silih berganti, Arman dan Karina tidak bisa mundur, karena mereka yakin bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar untuk mengungkapkan ramalan ketiga yang akan mengubah Indonesia selamanya.
Ketika Arman dan Karina melanjutkan pencarian mereka mulai menyadari bahwa beberapa peristiwa besar di Indonesia yang terjadi belakangan ini sepertinya memiliki hubungan dengan ramalan ketiga yang belum terungkap. Dari fenomena alam yang tidak biasa, seperti hujan yang turun tanpa henti di beberapa wilayah, hingga perubahan cuaca yang ekstrim, semua itu seperti pertanda dari sesuatu yang lebih besar. Bahkan gerakan sosial yang mulai muncul secara tiba-tiba di seluruh negeri membuat Arman merasa bahwa ada keterkaitan langsung antara ramalan ini dan keadaan yang tengah berkembang di Indonesia. Arman merasa bahwa kalimat ketiga bukan hanya tentang peristiwa yang akan terjadi, tetapi tentang perubahan besar dalam kesadaran kolektif bangsa yang akan membawa mereka ke arah yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah perjalanan mereka, Karina menemukan sebuah dokumen lama yang mengindikasikan bahwa Soekarno pernah berbicara tentang jalan menuju titik balik, yang bisa jadi adalah referensi kepada saat-saat genting yang akan datang. Saat mereka menganalisis dokumen tersebut lebih lanjut, mereka menemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, seperti perpecahan dalam kekuasaan dan kerusuhan sosial, bisa jadi merupakan bagian dari proses menuju ramalan ketiga yang tak terhindarkan. Arman mulai menyadari bahwa perubahan besar ini mungkin akan datang melalui sebuah konfrontasi antara kekuatan lama dan kekuatan baru yang sedang tumbuh, dan bahwa masa depan Indonesia akan tergantung pada siapa yang memimpin perubahan tersebut. Namun, saat mereka semakin mendekati inti dari peristiwa ini, mereka mulai merasa bahwa mereka bukan satu-satunya yang mencari kebenaran, karena mereka selalu merasa diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat. Tanda-tanda yang muncul semakin membingungkan, dan Arman merasa semakin terperangkap dalam sebuah teka-teki besar yang melibatkan sejarah, kekuasaan, dan masa depan yang tidak pasti. Namun, meskipun semuanya tampak semakin gelap dan penuh ancaman, Arman merasa bahwa mereka harus terus melangkah maju, karena satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran adalah dengan mengikuti petunjuk yang telah lama tersembunyi dalam sejarah. Hari itu, Arman menerima kabar yang mengejutkan, seorang saksi yang sebelumnya memberinya informasi berharga tentang ramalan Soekarno menghilang tanpa jejak. Saksi tersebut, seorang pria tua bernama Pak Surya, telah memberitahukan Arman tentang sebuah tempat yang konon menjadi titik penting dalam ramalan ketiga, namun kini ia tidak dapat ditemukan dimanapun. Setelah berusaha menghubungi beberapa kenalan, Arman merasa cemas. Karena semua jejak mengarah ke kekosongan, tidak ada yang tahu kemana Pak Surya pergi atau apa yang terjadi padanya. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas bahwa hilangnya saksi ini bukan kebetulan, dan bahwa ada pihak yang ingin menyembunyikan kebenaran dari publik. Karina, yang sejak awal mendukung pencarian ini, mulai merasakan ancaman yang sama, dan mereka berdua merasa bahwa semakin dekat mereka pada jawaban, semakin banyak hambatan yang menghadang. Arman merasa ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya, dan dengan rasa putus asa, ia mencari cara lain untuk menemukan Pak Surya, yang mungkin memiliki kunci untuk membuka tabir ramalan ketiga. Namun, setiap petunjuk baru yang ia temukan tampaknya mengarah pada lebih banyak pertanyaan dan kebingungan, seolah-olah pihak-pihak yang menghalangi mereka sudah lama mempersiapkan langkah-langkah ini. Tanpa disadari, Arman mulai merasa ada seseorang yang mengawasi setiap gerak-geriknya, sebuah perasaan yang semakin menguat saat ia semakin terperangkap dalam pencarian yang penuh bahaya. Ia tahu, bagaimanapun juga, bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Hilangnya Pak Surya hanya semakin menguatkan tekadnya untuk mengungkapkan kebenaran tentang ramalan yang mengancam masa depan negara. Ketika malam tiba, Arman berdiri di depan jendela kamar hotelnya, berpikir bahwa meskipun ia semakin terancam, ia tidak bisa mundur. Ramalan itu sudah hampir terungkap, dan ia akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Seminggu setelah hilangnya Pak Surya, Arman mulai mengalami mimpi yang tak bisa ia jelaskan, mimpi yang membawa dirinya ke tempat-tempat yang telah lama terlupakan oleh waktu dan sejarah. Dalam mimpi-mimpi itu, ia melihat sosok-sosok yang terhubung dengan masa lalu Indonesia, pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh besar, bahkan Soekarno sendiri. Semuanya tampak memberi petunjuk yang kabur namun mendalam. Satu hal yang mencolok dalam mimpi-mimpinya adalah sebuah pulau terpencil yang muncul berulang kali, tempat yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, namun begitu jelas dalam visinya. Arman merasa bahwa mimpi-mimpi tersebut bukan sekadar hayalan semata, melainkan semacam pesan dari dunia lain, mungkin semacam peringatan tentang jalan yang sedang ia tempuh.
Keanehan mimpi ini mulai mengganggu pikirannya, dan ia mulai mencari referensi sejarah tentang pulau tersebut, yang ternyata memiliki keterkaitan dengan sejumlah peristiwa penting yang pernah terjadi pada masa penjajahan. Ketika ia menelusuri jejak-jejak tersebut, Arman merasa semakin dekat untuk menemukan kunci dari ramalan ketiga, meskipun ada rasa tak pasti yang semakin menebal di dalam dirinya. Karina, yang menyadari perubahan dalam diri Arman, mulai bertanya apakah ia merasa cemas atau takut tentang apa yang akan mereka temui di ujung pencarian ini, tetapi Arman hanya menjawab dengan keraguan-raguan. Dalam mimpi-mimpinya, Arman juga melihat sebuah buku tua yang terletak di rak tersembunyi, seolah-olah buku itu adalah kunci untuk menghubungkan semua petunjuk yang telah mereka temukan. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpi itu semakin intens, bahkan membayangi kehidupan sehari-hari Arman, membuatnya ragu apakah ia hanya terjebak dalam ilusi atau benar-benar sedang menuju jawaban yang tepat. Dengan hati yang gelisah, Arman memutuskan untuk mencari buku tersebut, yakin bahwa mimpi-mimpi itu bukan hanya hayalan belaka, melainkan petunjuk yang harus ia ikuti untuk mengungkapkan rahasia besar di balik ramalan ketiga. Ketegangan semakin memuncak saat Arman dan Karina menyadari bahwa perjalanan mereka untuk mengungkap ramalan ketiga membawa mereka pada satu kenyataan yang mengejutkan. Ramalan itu ternyata melibatkan kebangkitan seorang pemimpin baru dari rakyat yang selama ini tertindas. Arman dan Karina mulai mengumpulkan informasi tentang pemimpin ini, yang dikatakan akan muncul sebagai simbol perubahan yang diinginkan oleh banyak orang. Namun siapa sebenarnya pemimpin tersebut? Mereka menemukan bahwa banyak pihak yang berusaha membungkam diskusi tentang tokoh ini, seolah-olah ada kekuatan besar yang takut akan kebangkitan pemimpin tersebut. Arman merasa bahwa jawabannya ada di suatu tempat yang tersembunyi dalam sejarah, tetapi jalan menuju penemuan itu tidaklah mudah, penuh dengan bahaya dan ancaman yang semakin besar. Salah satu dokumen yang mereka temukan mengungkapkan bahwa pemimpin ini mungkin sudah ada sejak lama, namun terpendam dalam sejarah dan hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Di tengah ancaman yang datang dari berbagai pihak, Arman merasakan adanya dorongan kuat untuk terus melangkah, meskipun ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin membawa mereka pada kegelapan yang penuh misteri. Mereka mulai bertanya-tanya apakah pemimpin ini sudah berada di antara mereka, atau apakah sosok ini adalah simbol yang harus mereka temukan melalui perjuangan yang lebih panjang dan penuh pengorbanan. Karina semakin yakin bahwa ramalan ketiga berkaitan erat dengan pemimpin yang akan datang ini, namun ia juga merasakan rasa takut yang mendalam karena apa yang terjadi jika pemimpin ini disalahgunakan oleh pihak yang salah. Arman menyadari bahwa ia harus menjaga keberanian dan keyakinan dalam dirinya, meskipun segala hal tampaknya berusaha menjeratnya dalam ketakutan dan keraguan yang mendalam. Dengan tekad yang semakin bulat, Arman memutuskan untuk terus melangkah meskipun ia tahu bahwa mereka semakin mendekati kegelapan yang mungkin akan mengubah seluruh nasib bangsa ini selamanya. Dalam pencarian mereka, Arman dan Karina menemukan sebuah petunjuk yang mengarah pada sebuah organisasi rahasia yang telah ada sejak zaman penjajahan, organisasi yang selama ini berusaha menyembunyikan banyak fakta sejarah, termasuk ramalan ketiga Soekarno. Organisasi ini, yang dikenal sebagai Putra Bumi, bukan hanya beroperasi di balik bayang-bayang, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam politik dan sejarah Indonesia, bahkan setelah kemerdekaan. Mereka menemukan bahwa anggota-anggota Putra Bumi memiliki akses ke dokumen-dokumen penting yang terkait dengan ramalan Soekarno, dan mereka berusaha mengendalikan jalannya sejarah untuk kepentingan mereka sendiri. Semakin banyak Arman dan Karina menggali, semakin mereka menyadari bahwa organisasi ini telah mengatur banyak peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, termasuk saat-saat kritis yang telah membawa negara ini ke persimpangan jalan. Namun, organisasi ini tidak hanya berfokus pada politik, mereka juga terlibat dalam pengaturan ekonomi, militer, bahkan kebudayaan, untuk memastikan bahwa ramalan ketiga tidak keluar dari jalur yang mereka inginkan. Arman merasa bahwa mereka sudah sangat dekat dengan inti permasalahan, tetapi semakin ia mendekat, semakin ia merasa bahwa ada bahaya yang semakin mengancam mereka berdua. Putra Bumi tampaknya memiliki pengaruh di mana-mana, bahkan di kalangan orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai sekutu, membuat Arman semakin merasa terperangkap dalam sebuah permainan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Karina mulai menunjukkan kelelahan mental akibat pencarian ini, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka harus terus menggali,
Karena tanpa pemahaman tentang organisasi ini, ramalan ketiga tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Mereka menemukan bahwa organisasi ini memiliki hubungan langsung dengan kekuatan-kekuatan besar di luar negeri, yang semakin memperumit pencarian mereka dan membuka kemungkinan adanya konspirasi internasional yang lebih dalam. Arman dan Karina akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa hanya dengan menggali lebih jauh ke dalam rahasia Putra Bumi, mereka dapat mengungkapkan apa yang tersembunyi, meskipun itu berarti mereka akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Arman dan Karina duduk di ruang kerja Arman, menyusun kembali potongan-potongan informasi yang telah mereka kumpulkan selama ini, mencari pola yang bisa mengungkapkan kebenaran ramalan ketiga. Setelah berhari-hari menganalisis dokumen dan bukti yang ada, mereka menyadari bahwa 3 titik utama, Jakarta, Surabaya, dan sebuah pulau terpencil di luar Jawa, merupakan pusat dari ramalan yang selama ini tersembunyi. Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki peran besar dalam perubahan politik yang akan datang, namun Surabaya, dengan sejarah perjuangan revolusionernya, tampaknya menyimpan kunci lain yang lebih dalam. Pulau terpencil tersebut, yang tidak disebutkan dalam dokumen sejarah manapun, tampaknya menjadi tempat yang memiliki arti simbolis dan sejarah yang sangat penting, namun keberadaannya seringkali diabaikan oleh publik. Arman dan Karina sepakat bahwa mereka harus menyelidiki ketiga titik tersebut untuk menemukan hubungan antara ramalan Soekarno dan peristiwa besar yang akan terjadi pada tahun 2025. Namun, meskipun mereka merasa bahwa mereka berada di jalur yang benar, ketegangan semakin meningkat, mereka mulai merasa bahwa orang-orang yang mencoba menghalangi mereka semakin berani dalam menghadapi pencarian ini. Setiap langkah yang mereka ambil menuju titik-titik ini seolah memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, namun satu hal yang mereka yakini, mereka harus segera sampai ke inti dari ramalan itu, karena waktu semakin mendekati tahun 2025. Arman mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar konspirasi atau manipulasi politik yang tersembunyi dalam 3 titik ini, sebuah kekuatan yang tak terlihat yang mungkin mengendalikan sejarah Indonesia. Mereka menyusun rencana untuk mengunjungi ketiga titik tersebut, dengan harapan bahwa satu persatu, potongan-potongan teka-teki yang mereka cari akan menyatu dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan terjadi pada masa depan. Sambil mempersiapkan perjalanan mereka, Arman merasakan kecemasan yang mendalam, sebuah perasaan yang mengingatkannya bahwa tidak semua yang tersembunyi seharusnya ditemukan, dan beberapa rahasia mungkin lebih baik tetap terkubur di masa lalu. Setelah berhari-hari merencanakan perjalanan, Arman dan Karina akhirnya menaiki kapal menuju pulau yang telah lama terlupakan dalam sejarah, yang konon menjadi lokasi penting dalam ramalan ketiga Soekarno. Pulau ini tidak tercatat dalam peta-peta umum, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya, sehingga mereka merasa bahwa mereka benar-benar memasuki wilayah yang belum terjamah oleh kebanyakan orang. Setibanya di pulau itu, mereka disambut oleh suasana yang sunyi dan misterius, dengan hutan lebat yang menutupi sebagian besar permukaan pulau, seolah-olah alam itu sendiri menyembunyikan rahasia besar. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah makam tua yang tertutup lumut, terletak di dekat sebuah gua yang tampaknya telah lama terlupakan oleh waktu. Makam itu tidak memiliki nisan atau tulisan yang jelas, namun Arman merasakan ada sesuatu yang sangat penting mengenai tempat ini. Sesuatu yang terhubung dengan sejarah bangsa Indonesia yang dalam dan tersembunyi. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan petunjuk yang mengarah pada nama seorang tokoh sejarah yang terlupakan, yang tidak tercatat dalam buku sejarah resmi, tetapi yang sepertinya memiliki pengaruh besar dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan. Tokoh ini, yang diyakini memiliki hubungan langsung dengan pergerakan bawah tanah pada masa Soekarno, tampaknya merupakan bagian dari sejarah yang sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu. Saat mereka menggali lebih jauh, mereka menemukan bahwa tokoh ini pernah menjadi bagian dari jaringan Putra Bumi, yang berusaha mengendalikan pergerakan sosial dan politik Indonesia demi kepentingan mereka sendiri. Meskipun mereka merasa semakin dekat dengan jawaban, Arman dan Karina mulai merasakan ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengawasi mereka, menjaga agar rahasia ini tetap terkubur dan tidak pernah terungkap. Namun, dengan tekad yang kuat, mereka melanjutkan penyelidikan mereka, yakin bahwa makam ini dan tokoh yang terhubung dengannya memiliki peran besar dalam ramalan ketiga yang akan membawa perubahan besar pada Indonesia.
Arman memeriksa lebih teliti prasasti kuno yang mereka temukan di dekat makam di pulau terpencil itu, mencoba memahami makna tersembunyi yang mungkin terhubung dengan ramalan ketiga Soekarno. Prasasti itu mengandung tulisan yang usang, namun masih dapat dibaca dengan jelas, mencatatkan suatu peringatan tentang kebangkitan setelah masa kemunduran panjang, sebuah masa yang mungkin merujuk pada krisis yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Namun, meskipun prasasti tersebut memberikan petunjuk, ia tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai bagaimana kebangkitan itu akan terjadi atau siapa yang akan memimpin perubahan tersebut. Arman merasa bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang sangat penting, tetapi informasi yang mereka miliki masih terlalu kabur untuk dipahami sepenuhnya. Karina, yang telah lama mendalami sejarah Indonesia, menyarankan agar mereka mencocokkan prasasti itu dengan peristiwa-peristiwa terkini yang mungkin mencerminkan kemunduran yang disebutkan dalam tulisan tersebut. Mereka menyadari bahwa ramalan ketiga mungkin berkaitan dengan transisi sosial dan politik yang sudah mulai tampak dalam beberapa tahun terakhir, perubahan yang berasal dari bawah, dari rakyat yang selama ini terpinggirkan. Namun, semakin banyak mereka mencari hubungan antara masa lalu dan masa kini, semakin mereka merasa bahwa tidak ada jawaban yang mudah, dan setiap petunjuk baru justru menambah lapisan misteri yang semakin dalam. Mereka kembali berpikir tentang 3 titik utama yang mereka identifikasi sebelumnya, Jakarta, Surabaya, dan pulau ini, dan bagaimana ketiganya mungkin saling terkait dalam ramalan yang harus dipahami secara menyeluruh. Arman dan Karina menyadari bahwa mereka mungkin telah menemukan potongan terakhir dari teka-teki besar ini, namun mereka harus segera kembali ke Jakarta untuk menyusun kembali informasi yang lebih jelas sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka, meskipun bahaya yang mengancam semakin dekat, karena mereka tahu bahwa tahun 2025 semakin mendekat, dan ramalan ketiga harus segera terungkap. Sesampainya di Jakarta, Arman dan Karina merasa bahwa mereka sudah semakin dekat dengan inti dari konspirasi yang lebih besar yang mengancam untuk mengubah arah ramalan ketiga. Mereka mulai menghubungkan titik-titik yang mereka temukan selama perjalanan, termasuk fakta bahwa beberapa individu berpengaruh di Indonesia memiliki hubungan langsung dengan organisasi Putra Bumi yang telah berusaha mengendalikan peristiwa sejarah. Karina menemukan dokumen yang mengungkapkan bahwa organisasi ini bukan hanya berusaha mempengaruhi kebijakan politik, tetapi juga berencana mengubah struktur sosial Indonesia untuk memastikan bahwa ramalan ketiga tetap berada di bawah kendali mereka. Arman merasa ada kejanggalan yang sangat besar dalam hal ini, karena semakin mereka menggali, semakin jelas bahwa pihak-pihak ini sudah lama merencanakan untuk mengeksploitasi ramalan Soekarno demi kepentingan pribadi mereka. Mereka menemukan bahwa Putra Bumi telah menyusup ke dalam banyak lembaga penting, dari pemerintahan hingga bisnis besar, dan bahwa kekuatan mereka jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Arman dan Karina merasa terperangkap, seolah-olah mereka sedang melawan bayang-bayang yang lebih besar dari mereka, dan bahwa setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka pada konfrontasi yang tak terhindarkan. Dengan waktu yang semakin sempit, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya, namun mereka tahu bahwa langkah ini bisa berakhir dengan konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekedar membongkar sebuah konspirasi. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya sekedar permainan kekuasaan politik, melainkan pertarungan besar yang melibatkan masa depan bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Arman merasakan bahwa mereka harus segera menemukan siapa yang berada di balik semua ini, karena tahun 2025 semakin dekat dan ramalan ketiga harus segera terbuka untuk menyelamatkan Indonesia. Namun, semakin mereka mendekati kebenaran, semakin jelas bahwa konspirasi ini mungkin akan mengubah segalanya, dan Arman tidak tahu apakah mereka akan siap menghadapi akibat dari temuan yang akan datang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir semakin menunjukkan bahwa gerakan massa yang telah lama tertahan akhirnya mulai bangkit dengan kekuatan yang tak terbendung. Arman mulai merasa bahwa apa yang mereka temukan selama ini bukan sekadar sebuah ramalan, tetapi sebuah peringatan yang semakin mendekati kenyataan, sebuah perubahan besar yang tak bisa dihindari. Gerakan rakyat yang sudah mulai mengguncang kota-kota besar semakin meluas, dengan suara-suara baru yang menyerukan perubahan total dalam struktur politik dan sosial Indonesia.
Sementara itu, Arman dan Karina menemukan bukti bahwa ramalan ketiga Soekarno memang akan melibatkan pergantian kekuasaan besar-besaran, dengan tokoh-tokoh baru yang akan muncul dari lapisan masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Namun, semakin mereka menggali, semakin mereka menyadari bahwa kebangkitan ini juga membawa dampak yang tak terduga, sebuah kekosongan kekuasaan yang bisa saja diisi oleh pihak-pihak yang lebih berbahaya. Di tengah kekacauan ini, Arman merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa apa yang terjadi saat ini adalah titik balik, tetapi ia tidak tahu apakah perubahan ini akan membawa Indonesia menuju kemajuan atau justru kehancuran. Karina, yang semakin memahami kompleksitas situasi ini, mengingatkan Arman bahwa sejarah tidak pernah sederhana, dan seringkali perubahan besar datang dengan harga yang harus dibayar mahal. Namun, Arman merasa tidak ada pilihan lain, ramalan ketiga harus dipenuhi, dan apapun yang terjadi, mereka harus siap menghadapi kenyataan yang ada di depan mata mereka. Gerakan massa yang semakin besar ini semakin menarik perhatian dunia, dan Arman menyadari bahwa Indonesia akan segera berada di pusat perhatian global, dengan semua risiko dan peluang yang datang bersamanya. Dengan tekad yang semakin bulat, Arman dan Karina memutuskan untuk terus melangkah maju, meskipun mereka tahu bahwa kebangkitan ini akan mengubah segala hal yang mereka percayai tentang negara dan masa depan mereka. Ketegangan di antara gerakan massa semakin meningkat, dan dengan cepat muncul perpecahan internal yang mulai mengancam kesatuan gerakan itu sendiri. Arman merasa bingung, tidak hanya tentang bagaimana mengarahkan gerakan ini, tetapi juga tentang siapa yang benar-benar berjuang demi rakyat dan siapa yang justru mengejar keuntungan pribadi. Setiap kelompok dalam gerakan massa tampaknya memiliki tujuan yang berbeda, ada yang berjuang untuk perubahan radikal, sementara yang lain hanya menginginkan perubahan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Karina seringkali mengingatkan Arman bahwa perubahan besar tidak hanya membawa harapan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka yang ingin memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Arman mulai merasa terpecah. Di satu sisi, ia percaya pada idealisme gerakan ini, namun di sisi lain, ia melihat semakin banyak individu yang berusaha memanfaatkan ketidakpastian untuk keuntungan politik mereka. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, Arman dan Karina menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi ancaman dari pihak luar, tetapi juga ancaman dari dalam gerakan itu sendiri yang bisa menghancurkan segalanya. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan rakyat adalah hal yang penting, perpecahan ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak memiliki niat baik untuk merusak kebangkitan ini dari dalam. Arman merasa tertekan, ia tahu bahwa perpecahan ini bisa berakibat fatal, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa mereka harus segera mengambil langkah besar sebelum keadaan semakin memburuk. Dalam kebingungannya, Arman teringat pada perkataan Soekarno, tentang pentingnya persatuan dalam menghadapi perubahan besar. Ia tahu bahwa jika gerakan ini hancur karena perpecahan, maka ramalan ketiga akan berakhir tragis. Dengan berat hati, Arman memutuskan untuk mencoba merangkul kembali gerakan ini, berharap mereka bisa menyatukan kekuatan mereka untuk melawan ancaman yang lebih besar yang sudah mulai mengintai dari luar. Ketika Arman dan Karina menggali lebih dalam tentang ramalan ketiga, mereka menemukan bahwa ramalan ini tidak hanya berbicara tentang kebangkitan rakyat, tetapi juga tentang kekuatan tersembunyi yang sudah lama bersembunyi di balik bayang-bayang politik Indonesia. Kekuatan ini, yang berasal dari kelompok Putra Bumi, dan mereka yang bersekutu dengan mereka, ternyata memiliki rencana besar untuk mengambil alih kendali negara, menggunakan kekacauan yang ditimbulkan oleh gerakan massa. Arman dan Karina merasa semakin terkejut. Ramalan ketiga tidak hanya tentang rakyat yang bangkit, tetapi juga tentang manipulasi yang dilakukan oleh kekuatan yang lebih besar dan lebih terorganisir, yang bisa saja mengubah arah bangsa ini secara drastis. Mereka mulai menemukan bukti bahwa beberapa tokoh penting dalam pemerintahan, bisnis, dan militer terlibat dalam rencana untuk mengeksploitasi situasi ini dan memanfaatkan ketidakstabilan untuk merebut kekuasaan. Karina, yang semakin memahami pola ini, mengingatkan Arman bahwa perubahan besar yang datang dengan ramalan ketiga tidak selalu membawa kebaikan, beberapa pihak bisa saja mengubahnya menjadi alat untuk kekuasaan mereka sendiri. Arman merasa semakin bingung, apakah yang sedang mereka hadapi ini benar-benar perubahan yang diperlukan oleh bangsa ini, ataukah justru sebuah jebakan yang akan mengarah pada kekuasaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Mereka berdua sadar bahwa mereka harus segera bertindak,
Kekuatan tersembunyi ini sudah mulai bergerak, dan mereka tidak bisa membiarkan rencana mereka berjalan tanpa ada yang menghadapinya. Namun, Arman mulai merasakan ketakutan yang mendalam, bagaimana mereka bisa mengungkapkan rencana besar ini kepada masyarakat, sementara gerakan massa yang semakin besar ini justru bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berbahaya. Di tengah kebingungannya, Arman merasa bahwa waktu semakin sempit, dan mereka harus segera menyusun strategi untuk menghadapi konspirasi besar ini sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad yang semakin kuat, Arman dan Karina memutuskan untuk melanjutkan perjuangan mereka, meskipun mereka tahu bahwa di balik setiap langkah mereka, ada kekuatan besar yang siap menghalangi mereka. Seiring Arman dan Karina mendekati inti permasalahan, mereka akhirnya menyadari bahwa kebenaran tentang ramalan ketiga jauh lebih gelap dan lebih membingungkan daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Arman mulai merasakan kenyataan pahit bahwa perubahan besar ini bisa membawa kebaikan, tetapi juga bisa berakhir dengan kehancuran total bagi Indonesia jika tidak ada yang mengarahkan dengan bijak. Mereka menemukan bahwa ramalan ketiga melibatkan bukan hanya perubahan dalam kekuasaan, tetapi juga perubahan mendalam dalam struktur sosial dan ekonomi yang bisa mempengaruhi setiap aspek kehidupan rakyat. Karina, yang lebih rasional, menyadari bahwa meskipun kebangkitan rakyat tampak penuh harapan, bisa saja berakhir dengan kehancuran jika tidak ada kepemimpinan yang kuat dan bijaksana untuk mengarahkan perubahan ini. Arman merasa terjebak, ia tahu bahwa mereka berada di titik balik, tetapi tidak tahu apakah mereka bisa menghindari konsekuensi yang mengerikan jika perubahan ini gagal dijalankan dengan benar. Saat mereka semakin mendekati kebenaran, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan sudah bergerak, siap mengambil alih situasi ini dan memanfaatkan kekacauan yang ada. Mereka tahu bahwa untuk menghadapi kebenaran ini, mereka harus berani menghadapi kekuatan yang tak terduga, dan bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak bisa mundur dari pencarian mereka. Arman, yang selalu berpegang pada keyakinan akan perubahan yang baik, mulai meragukan apakah bangsa ini benar-benar siap untuk perubahan besar yang akan datang. Karina menyarankan agar mereka tetap fokus pada tujuan mereka, meskipun kebenaran yang mereka hadapi bisa sangat menghancurkan. Dengan perasaan cemas dan bingung, Arman dan Karina memutuskan untuk melangkah lebih jauh, meskipun mereka tahu bahwa menghadapi kebenaran ini bisa mengubah segalanya, dan mungkin membawa Indonesia pada takdir yang tak bisa mereka hindari. Ketika Arman merasa semakin dekat dengan kebenaran, sebuah pengkhianatan besar terungkap, melibatkan seseorang yang selama ini dianggapnya teman dan sekutu. Orang yang ia percayai selama ini, yang telah memberikan banyak informasi penting, ternyata diam-diam bekerja untuk pihak yang berseberangan, berusaha menggagalkan upaya mereka mencari tahu lebih jauh tentang ramalan ketiga. Pengkhianatan ini mengguncang Arman, yang merasa seperti dikhianati oleh orang terdekatnya, membuatnya semakin merasa terjebak dalam permainan kekuasaan yang tak dapat ia kendalikan. Saat Arman mencoba mengonfrontasi pengkhianat tersebut, ia hanya mendapat jawaban samar, dan semakin terasa bahwa mereka berada dalam jaringan yang lebih besar, lebih rumit dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Karina, yang juga terkejut dengan kejadian ini, berusaha untuk menenangkan Arman, tetapi mereka berdua tahu bahwa pengkhianatan ini bisa menjadi titik balik dalam perjuangan mereka. Semakin banyak pihak yang mulai terlibat dalam permainan ini, dan semakin Arman merasa dirinya menjadi pion dalam catur besar yang tidak ia pahami sepenuhnya. Meskipun begitu, Arman tidak mau mundur begitu saja, meskipun pengkhianatan ini semakin memperburuk keadaan, ia tahu bahwa mereka harus terus maju untuk menemukan jawaban atas ramalan ketiga. Mereka menyusun strategi baru, berusaha menemukan siapa lagi yang berkhianat di antara mereka, dan mengungkap siapa yang benar-benar mengendalikan permainan besar ini. Namun, Arman merasa semakin kesulitan untuk membedakan siapa yang bisa ia percayai, apakah mereka teman atau justru musuh yang menyamar. Dalam keputusasiannya, Arman menyadari bahwa meskipun banyak yang berkhianat, mereka tidak boleh berhenti. Ramalan ketiga menuntut jawaban, dan ia harus menemukan cara untuk menghadapinya, tidak peduli siapa yang berada di jalan mereka. Setelah pengkhianatan tersebut, Arman mulai kehilangan rasa percaya kepada siapapun yang ada di sekitarnya, dan kecurigaan terus menggerogoti pikirannya. Setiap kali bertemu dengan orang yang ia anggap teman, ia merasa waspada, takut jika ada di antara mereka yang berencana mengkhianatinya, seperti yang telah terjadi sebelumnya.
Arman sadar bahwa kepercayaan yang telah dibangun selama ini mulai runtuh. Dengan setiap orang yang ia temui, ia merasa semakin jauh dari tujuan mereka. Rasa cemas yang mendalam menyelimuti pikirannya, membuatnya merasa terisolasi, seolah-olah ia berjuang sendirian melawan musuh yang tak tampak, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Karina, meskipun tetap setia, mulai merasakan ketegangan yang sama, dan ia tahu bahwa kehilangan kepercayaan ini bisa menjadi titik lemah yang fatal dalam perjuangan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil semakin terasa lebih berat. Mereka tidak hanya berhadapan dengan konspirasi besar, tetapi juga dengan perasaan bahwa tidak ada yang bisa mereka percayai dalam perjalanan ini. Arman merasa semakin terjebak. Ia ingin melawan ketidakadilan, tetapi ia tidak tahu siapa lagi yang mendukung perjuangan mereka, siapa yang sebenarnya berada di pihak yang benar. Dalam keputusasiannya, Arman merasakan bahwa setiap langkah mereka semakin menjauh dari tujuan mereka, dan ia tidak yakin apakah perjuangan ini akan membawa hasil yang baik, atau justru berakhir dengan kehancuran. Karina mencoba memberikan keyakinan, namun ia tahu bahwa tanpa rasa saling percaya, mereka tidak akan bisa menyelesaikan misi ini, apalagi menghadapi ancaman yang semakin besar. Arman tahu bahwa meskipun kepercayaan runtuh, mereka tidak bisa berhenti. Ramalan ketiga tetap menjadi kenyataan yang harus dihadapi, meskipun jalan menuju kebenaran terasa semakin gelap dan penuh kebingungan. Dalam pencariannya yang semakin mendalam, Arman menemukan sebuah rekaman lama yang menyimpan informasi penting tentang ramalan ketiga, rekaman yang dibuat oleh seorang tokoh sejarah yang kini hampir terlupakan. Rekaman itu, yang berisi wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mengungkapkan bahwa ramalan ketiga telah lama diprediksi, bahkan sebelum kemerdekaan itu sendiri. Arman mendengarkan rekaman tersebut dengan cermat, dan ia terkejut mendapati bahwa ramalan ketiga memang berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa yang membentuk Indonesia, dari perjuangan melawan penjajah hingga perjalanan bangsa yang penuh liku. Salah satu bagian yang paling mencengangkan adalah tentang sebuah tokoh yang disebutkan dalam rekaman itu, seseorang yang menjadi salah satu pengaruh besar dalam politik Indonesia, tetapi identitasnya telah lama disembunyikan. Arman merasa semakin dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari, meskipun setiap petunjuk baru membawa lebih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Karina juga merasa bingung, tetapi ia tahu bahwa rekaman ini mungkin memberikan kunci untuk memahami ramalan ketiga secara lebih mendalam, dan siapa yang benar-benar berada di balik kekuatan tersembunyi yang sedang bergerak. Dalam rekaman itu, terdengar jelas bahwa ramalan ketiga bukan hanya soal perubahan politik atau sosial, tetapi juga tentang pertemuan antara masa lalu dan masa depan, antara sejarah yang tidak terlupakan dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Arman merasa semakin terpojok. Ia mulai mengerti bahwa ramalan ketiga tidak hanya akan mengubah masa depan Indonesia, tetapi juga membuka tabir sejarah yang selama ini tersembunyi, yang bisa membawa konsekuensi tak terduga. Saat mendengarkan rekaman tersebut, Arman dan Karina menyadari bahwa mereka telah berada di jalur yang benar, bahwa sejarah Indonesia dan ramalan ketiga tidak bisa dipisahkan, dan kebenaran dari masa lalu akan menentukan masa depan mereka. Namun, meskipun mereka semakin dekat dengan jawaban, Arman tahu bahwa perjalanan ini semakin berbahaya. Ada banyak pihak yang tidak ingin kebenaran terungkap, dan mereka akan melakukan apapun untuk menghentikan pencarian ini. Gerakan massa di Indonesia semakin mencapai puncaknya, suara rakyat semakin kuat, tetapi begitu pula dengan kekuatan yang berusaha menghentikan perubahan ini. Arman merasa di persimpangan jalan, antara memilih untuk terus mendukung gerakan ini yang bisa membawa Indonesia pada perubahan besar, atau memilih mundur untuk menghindari kehancuran yang bisa datang jika semuanya salah. Semua yang mereka lakukan selama ini, semua petunjuk yang mereka temukan, kini terasa seperti keputusan yang akan menentukan nasib bangsa ini, penyatuan atau kehancuran. Karina, yang melihat kebingungan di mata Arman, menyarankan untuk memikirkan kembali langkah mereka, bahwa meskipun mereka memiliki informasi yang sangat berharga, mereka masih belum tahu siapa yang benar-benar mengendalikan pergerakan ini. Arman tahu bahwa jika mereka tidak membuat keputusan tepat, gerakan ini bisa berakhir dengan kekacauan yang lebih besar, dan jika mereka salah dalam mengambil langkah, bisa jadi kehancuran yang mereka takuti akan datang. Saat ini, Indonesia berada di ujung tanduk, perubahan besar akan segera terjadi, dan pilihan mereka akan menentukan apakah itu akan membawa harapan atau bencana.
Dalam keraguan, Arman menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia membutuhkan bantuan dari mereka yang benar-benar memperjuangkan perubahan sejati. Namun, semakin ia melihat ke sekeliling, semakin ia merasa bahwa semua orang punya agenda mereka sendiri. Sulit untuk mengetahui siapa yang bisa dipercaya dalam situasi yang semakin rumit ini. Arman tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka harus segera membuat pilihan. Ramalan ketiga sudah terlalu dekat untuk dihindari. Dengan perasaan cemas dan penuh pertanyaan, Arman tahu bahwa ini adalah momen penentu bagi Indonesia, penyatuan atau kehancuran, dan nasib bangsa ini ada di tangan mereka. Pemimpin baru yang muncul dari kerusuhan yang melanda Indonesia ternyata bukan sosok yang selama ini diprediksi oleh banyak orang, bukan seorang tokoh yang pernah disebut-sebut dalam ramalan ketiga. Sosok yang kini memimpin negara memiliki karisma dan pengaruh besar. Tetapi Arman merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan banyak pihak yang menginginkan perubahan radikal. Di tengah kebingungan ini, Arman dihadapkan pada pilihan sulit, mendukung pemimpin baru yang tampaknya bisa membawa Indonesia menuju perubahan, atau terus mencari jalan lain yang lebih sesuai dengan ramalan ketiga. Karina, meskipun mendukung pemimpin tersebut di awal, mulai meragukan integritasnya ketika melihat langkah-langkah kebijakannya yang mulai memunculkan tanda tanya besar tentang motif tersembunyi di balik tindakannya. Ramalan ketiga, yang sejauh ini menjadi pegangan Arman, kini menguji keyakinannya, apakah pemimpin baru ini adalah bagian dari perubahan besar yang dijanjikan, atau apakah dia hanya alat dari kekuatan yang lebih besar yang berusaha mengendalikan nasib bangsa. Arman memutuskan untuk lebih mendalami latar belakang pemimpin baru tersebut, berharap menemukan petunjuk yang akan mengungkap apakah ramalan ketiga benar-benar akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, ketegangan politik semakin meningkat, dengan banyak pihak yang berusaha memanfaatkan situasi untuk meraih kekuasaan. Arman merasa semakin terjepit, terpaksa memilih antara mengikuti arus atau mempertahankan perjuangan yang lebih idealis. Namun, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pemimpin baru ini memiliki banyak pendukung dari kalangan yang dulu menganggap mereka musuh, tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar. Dalam keputusasaannya, Arman bertekad untuk mencari tahu lebih dalam tentang pemimpin baru ini, mengumpulkan informasi yang akan membantunya memutuskan apakah ini adalah jalan yang benar bagi Indonesia. Di tengah keraguan yang terus berkembang, Arman mulai merasakan bahwa keputusan ini akan menentukan bukan hanya masa depan dirinya, tetapi juga masa depan bangsa Indonesia yang tengah berada di persimpangan besar. Ketegangan yang telah merambat ke seluruh Indonesia akhirnya mencapai puncaknya di Jakarta, dengan demonstrasi besar-besaran yang berubah menjadi kerusuhan massal. Jalan-jalan di ibu kota dipenuhi oleh orang-orang yang merasa kehilangan harapan, yang berjuang untuk perubahan, sementara pemerintah yang baru berusaha mengendalikan situasi dengan cara-cara yang semakin represif. Arman, yang berada di tengah-tengah kekacauan ini, merasa terpanggil untuk memastikan bahwa ramalan ketiga tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi, seperti yang mulai terlihat dari beberapa kalangan politik. Ia mulai menyaksikan bagaimana berbagai kelompok dengan agenda masing-masing berusaha mengklaim ramalan tersebut, dengan harapan bisa mendapatkan kekuasaan atau keuntungan pribadi dari peristiwa yang tengah berlangsung. Namun, meskipun ada begitu banyak pihak yang terlibat, Arman tetap berpegang pada keyakinannya bahwa perubahan sejati hanya akan tercapai jika kebenaran dari ramalan ketiga tidak dimanipulasi. Sementara itu, kerusuhan semakin meluas, dan Jakarta berubah menjadi medan pertempuran antara rakyat yang menginginkan perubahan dan aparat yang berusaha menjaga stabilitas dengan segala cara. Di tengah kekacauan ini, Arman merasa semakin terisolasi, tidak tahu lagi siapa yang bisa ia percayai dalam perjuangan ini. Semua orang tampaknya memiliki tujuan tersembunyi yang tidak sepenuhnya selaras dengan harapan rakyat. Dalam pencariannya untuk tetap berada di jalur yang benar, Arman menemukan bahwa di balik setiap peristiwa besar ini, ada kelompok-kelompok yang mengendalikan situasi untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan nasib rakyat kecil. Arman harus memilih untuk bertahan di tengah kekacauan ini, meskipun ia tahu bahwa semakin lama ia berada di Jakarta, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Dengan perasaan campur aduk, Arman menyadari bahwa krisis ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia akan membentuk identitasnya ke depan, apakah dengan kebangkitan sejati, atau jatuh kembali ke dalam kekacauan yang lebih dalam.
Ketegangan yang semakin meningkat membuat Arman sadar bahwa ramalan ketiga bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, perubahan besar ini sudah semakin dekat dan tak terelakkan. Namun, semakin ia merenung, semakin ia menyadari bahwa ada konsekuensi besar yang harus dihadapi setelah ramalan itu terbukti, dan ia tidak tahu apakah Indonesia siap untuk perubahan sebesar ini. Arman merasa dilema yang mendalam, meskipun ia tahu bahwa perubahan itu tak bisa dielakkan, ia bertanya-tanya apakah itu akan membawa hasil yang baik, atau justru menghancurkan harapan-harapan yang telah dibangun selama ini. Setelah mengumpulkan seluruh informasi yang ada, Arman akhirnya memahami bahwa ramalan ketiga tidak hanya berkaitan dengan kebangkitan sosial dan politik, tetapi juga dengan transisi besar dalam cara bangsa ini memahami dirinya sendiri. Apakah Indonesia akan menghadapi sebuah era baru, di mana kebenaran dan keadilan ditegakkan, ataukah semua ini akan berakhir dalam kehancuran yang lebih besar, karena keinginan untuk mengendalikan ramalan ini tidak terkontrol? Arman mulai merasakan bahwa meskipun jawaban terhadap ramalan itu akan segera terungkap, masih banyak yang harus dipertanyakan tentang bagaimana dampaknya akan meluas di seluruh bangsa. Sebagai seseorang yang telah terlibat dalam pencarian ini selama bertahun-tahun, ia merasa lebih dekat dari sebelumnya pada jawaban yang selama ini ia cari, tetapi ia juga semakin sadar bahwa kebenaran ini bisa menghancurkan banyak hal. Karina, yang semakin merasakan kecemasan Arman, mencoba memberikan keyakinan, namun ia tahu bahwa perubahan ini akan membawa dampak yang tidak terhindarkan, apakah mereka siap atau tidak. Dengan penuh ketegangan, Arman bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang, ramalan ketiga akan terungkap, tetapi apakah itu akan membawa kelegaan atau justru membuka pintu menuju kehancuran yang lebih besar. Arman tahu bahwa terlepas dari apa yang terjadi setelah ramalan itu terbukti, Indonesia tidak akan pernah sama lagi, semuanya akan berubah, dan ia tidak bisa membayangkan seperti apa bentuk perubahan itu nantinya. Di saat-saat terakhir pencarian ini, Arman mendapatkan wawasan baru yang bisa mengubah arah dari seluruh peristiwa ini, sebuah pengetahuan yang mengungkap dimensi baru dari ramalan ketiga. Namun, meskipun ia merasa mendapatkan jawaban yang selama ini dicari, ia tahu bahwa wawasan ini juga bisa membawa konsekuensi yang jauh lebih besar, baik bagi dirinya maupun bagi Indonesia. Dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian ini, Arman merasa seperti berada di titik balik, saat di mana keputusan yang ia buat akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, tetapi juga nasib bangsa. Petunjuk yang baru ditemukan ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti sesungguhnya dari ramalan ketiga, namun apakah ini akan membawa hasil yang positif atau justru memperburuk keadaan, masih menjadi tanda tanya besar. Dalam pencarian ini, Arman mulai melihat bahwa tidak ada jawaban yang pasti. Ramalan ketiga bukan sekadar tentang perubahan politik atau sosial, tetapi tentang makna yang lebih besar mengenai identitas bangsa dan masa depannya. Karina, yang semakin meragukan arah perjuangan ini, merasa bahwa mereka harus segera mengambil keputusan, karena waktu semakin menipis dan ancaman dari berbagai pihak semakin nyata. Arman menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus mencari jawaban, keputusan harus dibuat, dan pilihan yang ada semakin terbatas. Dalam keraguan yang mendalam, Arman mengerti bahwa apapun yang terjadi setelah titik balik ini, tidak ada yang bisa kembali seperti semula, ramalan ketiga akan mengubah segala sesuatu. Meski demikian, Arman terus melangkah, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi perubahan yang akan datang, terlepas dari apakah ia siap atau tidak. Dalam keputusan yang sulit ini, Arman tahu bahwa titik balik ini akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih baik, atau justru berisiko mengalami kehancuran yang lebih dalam.